Selamat malam, selamat bergabung di Cakrapot Live episode 17. Dan kali ini tajuk yang kami pilih adalah Dinamika dan Keberlanjutan RUU TPKS, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita masih menunggu sebentar. Tamu kita malam ini adalah Willy Aditya. Beliau adalah Wakil Ketua Balek dan juga Ketua Panja Panitia Kerja RUU TPKS. Beliau adalah anggota fraksi Nasdem di DPR RI. Sebentar lagi kita masih menunggu Bung Willy Aditya akan bergabung bersama kita. Sebentar, kita masih tunggu sebentar. Mungkin saya ulang lagi, selamat malam, selamat berjumpa dan selamat bergabung di Cakrawikara Podcast Live episode 17 yang kali ini tajuknya adalah Dinamika dan Keberlanjutan RUU TPKS, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Willy Aditya. Bung Willy kita tahu sehari-hari adalah ketua Panja atau Panitia Kerja RUU TPKS dan juga Wakil Ketua Balek DPR RI. Bung Willy adalah anggota dari fraksi Nasdem DPR RI. Saya masih menunggu Bung Willy tiba di ruangan kita. Kita tunggu sebentar. Ya, ini kelihatannya Bung Willy sudah datang. Sebentar. Kita ajak dulu Bung Willy, mungkin sudah mendengarkan saya. Sebentar ya Bung, kita kirimkan. Nah, itu dia. Selamat malam Bung Willy. Malam Kakak Ana Margaret CS. Itu dia. Terima kasih banyak ya Bung Willy sudah menyempatkan waktu untuk ngobrol sama kita malam ini di Cakrapot Cakrawikara Indonesia CWI. Bung Willy, kita tadi udah nungguin nih, ya nungguin 2,5 menit ya, tapi 2,5 menit yang menggebu-gebu karena mana nih Bung Willy-nya. Tadi saya sudah perkenalkan juga, meskipun sebetulnya semua juga udah tahu, Bung Willy adalah Wakil Ketua Balek DPR RI dan juga adalah Ketua Panitia Kerja Panja RUU TPKS, yaitu RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dan malam ini kami dari Cakrawikara mengundang Bung Willy untuk ngobrol-ngobrol. Topiknya serius, tapi suasananya mungkin moga-moga Bung Willy bersedia untuk ngomong dengan rileks, dengan santai, meskipun lagi-lagi topiknya serius. Dinamika dan keberlanjutan RUU TPKS. Kita mulai aja Bung Willy ya. Ayo, tarik Mana? mana? Oke. Bung Willy, kalau kita melihat perjalanannya, ini sudah panjang sekali dari 2012, tapi saya juga mengikuti betul dan izinkan saya di awal mengapresiasi Bung Willy yang dalam posisi di Balek dan juga sebagai Ketua Panja mengawal ini sejak Juli 2021, betul ya Bung Willy ya? Betul ya. Dan kalau kita lihat RUU ini awalnya namanya RUU penghapusan kekerasan seksual, sempat mau minta diganti juga namanya. Begitu banyak perubahan-perubahan.
penyesuaian-penyesuaian. Dan kalau boleh saya kutip sebenarnya dalam ilmu politik yang kita belajar, ini kan politik akomodasi, benarkah? Gini, kakak Ana kan tahu persis ya di proses pembentukan peraturan perundang-undangan kita tidak seperti di Amerika yang melahirkan Posisinya. solid bill gitu, bukan solid Iya, position. ya, Ada sebuah rancangan yang di-offer ke parlemen, lalu kemudian ada tim lobbyis yang melakukan lobby untuk kemudian undang-undangnya utuh. Ini pertanyaan yang sangat menarik untuk saya pribadi dan publik harus tahu ini. Kita tidak mengenal oposisi, dan undang-undang apapun yang dilahirkan baik dari inisiatif DPR ataupun inisiatif pemerintah itu tidak ada yang solid. Semuanya gado-gado. Kalau toh tidak boleh dibilang akomodatif. Karena semua ikut membahas, semua ikut urun rembuk, semua ikut dalam proses mewarnai itu. Saya bisa pastikan semua undang-undang produk khususnya pasca reformasi ya. Gitu. Tidak ada solid bill. Jadi warnanya pasti akan seperti pelangi. Jadi you can teman-teman bisa nonton aja semua proses persidangan sejak saya di Balik itu. Saya kan anggota tim reformasi parlemen. Bentuk pertanggungjawaban saya itu akuntabilitasnya, semua proses persidangan itu disiarkan secara langsung melalui TV parlemen dan kanal YouTube serta sosmed ya. Iya. Nah, ini kan belajar dari kakak Ana toh. Saya dulu pernah magang di Bundestag toh. Bundestag kan sangat transparan toh. Semua proses kebijakannya tidak ada yang diumpet-umpetin toh. Tidak ada bawah tangan toh. Jadi ini sebagai sebuah proses pembelajaran politik untuk kemudian apapun, jangan orang teriak dia partai pro rakyat gitu, seolah-olah bela rakyat, tapi di ruang sidang dia mengingkari itu sendiri. Itu kan yang harus ditonton oleh rakyat secara terbuka toh. Nah, kita tidak ingin itu terjadi. Nah, kalau maaf, ini suaranya boleh suaranya oke. Benar, korek. Karena contoh ya, ini kalau saya tarik dalam konteks RUU tindak pidana kekerasan seksual. Ada dua hal yang kakak Ana kalau mau periksa jejak digitalnya, ada dua parno. Parno apa aja tuh? Parno yang pertama adalah sexual consent. Ini kan kekerasan seksual ibarat sayur asam tanpa asam. Kan gitu kan, tanpa asam gitu. Ya, masa namanya kekerasan, undang-undang kekerasan seksual tapi tidak ada sexual consent kan. Ini kan hal yang hajab si Rajab bin Mustajab kata orang Medan kan. Iya. Yang gender base ya. Itu lebih parah lagi. Jadi dianggaplah gender ini sebuah pendekatan barat, proses untuk kemudian merusak kultur kita gitu ya. Jadi ini sangat liberalis gitu. Ini yang kemudian yang terjadi karena apa? Ya kalau kita mau buka-bukaan, jujur, patriarkinya kuat banget. Iya. Iya. Itu. Nah, jadi gimana? Nah, dengan akomodasi ini, Bung Willy, yang kami juga ikuti, bagaimana sebetulnya Panja telah melakukan segala upaya supaya adapun fraksi yang menolak di DPR itu bisa melihat bahwa telah diakomodir apa yang menjadi concernnya. Jadi betul begitu ya, di satu sisi makanya sexual consent dihapus, dikeluarkan. Saya terima kasih banyak Bung Willy tadi sudah mengakui bahwa betul itu seperti sayur asam nggak pakai asam gitu. Tapi kemudian dikatakan ya sudah biar ini lanjut dulu supaya masuk ke bisa dibahas.
Begitu juga dengan azas. Azas yang diminta iman, takwa, akhlak mulia juga telah masuk. Ternyata fraksi yang menolak tetap menyatakan untuk menolak. Bukankah ini artinya politik akomodasinya pun sudah mencapai batas? Atau bagaimana menurut Bung Willy? Sampai mana sih, sampai sejauh mana sih yang disebut dengan akomodasi, kompromi mau diupayakan ketika setelah sudah putaran saat ini masih terlihat fraksi yang menolak tetap menolak? Gimana, Bung? Saya ini karena ngobrol sama kakak Ana ya. Ya, oke. Dengan kawan saya, sahabat saya yang punya perspektif politik latar belakang sama-sama gerakan memperjuangkan civic rights. Gini, saya ingin ceritakan begini. Kita sebenarnya dari sisi yang itu apa yang kakak Ana paparkan tadi itu sudah, ya itulah faktanya. Tapi saya ingin bicara pada sisi di kitanya, di para aktivis-aktivis pejuang civic right ini. Kita terlalu hard power approach ya. Kita cuma meletakkan dua pekerjaan, yaitu advocacy dan policy. Advocacy pada korban, policy langsung shortcut ke parlemen atau pemerintah. Kita tidak punya alas. Kan dalam teori Gramsci itu kan ada dominasi dan hegemoni, Pak. Ini hegemoninya, kakak kan bayangkan periode sebelumnya ini kan negatif narasi di publik kan. Ini undang-undang pintu masuk free sex, undang-undang pintu masuk liberalisme, undang-undang pintu masuk LGBT gitu kan. Kan narasinya negatif betul. Nah, kita tidak mampu membangun narasi yang apik terhadap pentingnya undang-undang ini. Konter narasinya nggak ada. Kakak Ana bisa bayangkan, saya dipanggil MUI. MUI buat fatwa. Dan bagaimana saya harus meyakinkan mereka kejahatan itu berbeda dengan kekerasan. Kejahatan itu tidak bisa melibatkan orang per orang. Kejahatan itu harus kelompok negara. Nah, mereka buat fatwa itu kejahatan seksual. Mereka tidak sepakat dengan norma kekerasan seksual. Dan yang paling luar biasa kakak Ana, saya digeruduk oleh 28 ormas Islam. Oke. Ya, untuk memastikan bahwasannya ini garantitnya bukan agen atau pintu masuk liberalisme. Oke. Tuh, nah, narasinya kita tidak terbangun. Narasi kita terakhir adalah Siti Nurbaya, kakak. Iya toh? Marah Rusli dulu ketika Balai Pustaka bagaimana mendeskripsikan, bagaimana menarasikan kawin paksa itu dampaknya seperti apa. Memang ada narasi sekarang. Dua film terakhir peraih Oscar lah. Satu Boomshell, yang kedua Spotlight. 5 tahun terakhir mereka punya dua narasi. Netflix lah contohnya, bikin narasinya. Memang kita punya narasi, terakhir cuma film Yuni. Ini baru saja nih, saya baru nonton. Dan itu masih sangat kasar ya. Kita nggak memiliki narasi itu sama sekali. Tapi ya kan, Bung Willy, kalau masuk ke narasi loh, bukankah justru sebetulnya film-film independen banyak yang sudah mengangkat itu, tidak kurang banyak juga kawan-kawan masyarakat sipil mengangkat, tapi memang seperti yang Bung Willy katakan, kita berhadap-hadapan dengan dominasi narasi moralitas keagamaan. Bahkan seolah-olah kan RUU ini dibilang tadi persis seperti yang Bung Willy bilang gitu. Tapi itu pun Panja merespon dengan oke deh kita coba kompromi, diikuti maunya apa, tapi ternyata ditolak gitu. Nah, aku mungkin boleh tanya ke Bung Willy tadi. Ini kan udah masuk ke sidang lagi ya, masa sidang lagi nih. Apakah nanti strategi yang akan dipakai oleh DPR masih juga mau mengedepankan kompromi atau gimana rencananya? Kalau mau lihat faktualnya kakak Ana, yang ingin seksual consent itu bukan hanya fraksi-fraksi Islam.
Kalau mau fair betul, saya buka di sini di Kakak Ana nih. Kalau di vote orang per orang nolak mayoritas 40 orang dari anggota Panja. Itu kenapa sih, Bung Willy? Nah, Itu yang aku mau patriarki. tanya. Jadi Patriarki. ya patriarki. Dan narasinya maksud saya gini Kakak Ana, narasi itu penting. Sekelas Pak Harto aja untuk untuk transmigrasi memindahkan orang itu butuh film Jendela Rumah Kita. Sahabat saya Desi Ratnasari, si Dede Yusuf itu membangun itu otoritarian. Ini kita hard power approach terus karena ya sorry to say pesan sponsornya undang-undang, indikator keberhasilannya undang-undang. Bukan literasi, bukan consciousness, awareness. Itu poin, ini catatan kritis karena saya ngobrol sama sahabat saya Anna Margaret kan. Gitu. Terima kasih. Ya, Kak, ini saya cuma bicara sama Anna Margaret hal seperti ini. Jadi kalau mau jujur voting orang per orang, mayoritas nolak. Jadi sikap fraksi sebetulnya masih politis. Mayoritas tuh bukan politis. Contoh Golkar nih. Ya. Golkar itu lobbynya luar biasa kami. Datang ke Pak Erlangga segala macam. Akhirnya kan mereka apa? Baru Jokowi ngomong, baru kemudian dia kemarin menyatakan. Bukan kemarin, sibuk cuci tangan. Coba lihat teman Anna Margaret, sahabat Anna Margaret lah melakukan teror di ruang sidang. Itu kan sahabat ente juga kan? Yang mana nih Bung Willy? Coba diingetin lagi. Pura-pura lupa, saya nggak mau ngomong Anna Margaret, yang harus ngomong. Siapa sahabatnya itu? Satu alma mater sama dia. Oke, tapi aku catat nih baik-baik supaya teman-teman semua yang sedang mendengarkan memang bukan lagi soal artinya satu persatu partai atau fraksi, tapi animonya kelihatannya memang masih resisten begitu ya, Bung Willy ya. Sikap di DPR. Satu pemahaman kurang. Kita harus jujur. Ini kan isu kelas menengah dan ya teman-teman LSM yang paling banyak ya. Dan anggota DPR kita, Kakak Ana, saya pun harus belajar ya. Jujur, saya ketua Panja, tapi belajar saya alhamdulillah syukur di briefing punya TA yang bagus, yang konsen. Ini jujur sih, saya diskusi sama Robertus Robert dan Adnike. Oke. Saya cek ke Robert sama Adnike, saya di briefing betul sama mereka. Saya dikasih jurnal perempuan, saya baca, dengar kiri kanan, akhirnya baru paham. Yang lain, kan ini basisnya keterpilihan, elektabilitas dan elektabilitas. Dan konsennya kan banyak. Bukan tentu undang-undang ini saja. Jadi proses itu dengan ruang dan waktu yang terbatas, itu menjadi catatan. Jadi kalau dalam pengalaman Bung Willy sendiri, apa sih kemudian, memang tadi sudah dikatakan butuh narasi, butuh literasi gitu ya. Dan aku mungkin mau mengatakan di luar sini tuh udah banyak kok yang melakukan itu, tapi memang tidak kalah digempur. Bahkan Bung Willy pasti tahu lah bagaimana pemaknaan sexual consent kemudian dipelintir sedemikian rupa gitu ya. Tidak lagi bahkan setia pada isi dan makna sesungguhnya, tapi dalam politik itu sah-sah aja kan. Bung Willy tadi yang duluan udah ngomong soal hegemoni, makna kan di hegemoni. Nah, lagi-lagi aku mungkin mau minta Bung Willy bercerita. Memang sudah lewat, tapi kami tuh bahkan sampai senang juga bikin meme gitu ya, bahwa ada masalah teknis nih yang lalu kemarin. Katanya udah optimis, udah mau tinggal dikit lagi. Ternyata enggak. Dijelaskan ada masalah teknis, ada soal tanggal, ada soal karena benarkah waktu itu penjelasan yang kita bisa ikuti di media terjadi semacam miskomunikasi atau salah mengerti soal kapan sebetulnya surat harus diserahkan. Nah, boleh cerita nggak, Bung Willy? Apa sih yang terjadi? Ini jebakan Batman betul nih. Saya di kalangan terbatas sudah cerita. Tapi ya, ginilah ya. Itu kami pleno balik itu 8 Desember. Paripurna Bamus itu 6 Desember. Jadi setiap
apa yang dibahas dan diputuskan di paripurna harus melalui mekanisme BAMUS, rapat badan musyawarah atau rapat konsultasi pimpinan pengganti rapat badan musyawarah. Nah, asumsi saya dari tanggal 8 sampai ke 16 Desember itu masih akan ada BAMUS. Karena begitu habis pleno, saya sempat edarkan surat saya kepada teman-teman biar saya nggak difitnah gitu ya. Tapi mungkin karena saya banyak dosa kali difitnah itu kan untuk mencuci dosa itu kan katanya. Jadi saya edarkan ke teman-teman, ini surat saya langsung setelah pleno saya selesaikan di balik, suratnya saya kirim ke pimpinan tanggal yang sama. Kakak Ana bisa bayangkan itu. Jadi dan kami berkomunikasi bahkan ya ini karena ngobrol sama kakak Ana lah. Dua menteri mention, Menteri PPA dan Menkumham mention ke pimpinan untuk kemudian diparipurnakan untuk sidang penutupan 16 Desember itu. Udah ada ya dari menteri, udah sempat mention ya? Itu ngomong langsung dan ada yang datang ke ruangan untuk minta itu diparipurnakan di sidang penutupan. Nah, tapi komunikasi gitu ya. Ini ya, tapi BAMUS nggak terjadi dan 3 hari terakhir 12, 13, 14, 15 saya itu siaga di DPR nggak kemana-mana untuk kemudian nungguin pimpinan untuk bisa kalau tidak ada BAMUS rapat konsultasi pimpinan pengganti BAMUS. Oke. Ada 2 dari 5 pimpinan yang standby. Ya, tapi tidak ada kata putus. Ya begitulah situasi. Kalau Jadi, boleh aku nggak boleh kalau kita nggak boleh nunjuk orang, nggak boleh. Nggak boleh, aku janji nggak. Itu kita boleh. Itu kita mau tetap pegang etika. Aku sepakat. Tapi satu pertanyaan lagi, Bung, apakah kemudian ini cerminan ada problem komunikasi atau koordinasi kah di Senayan nih? Karena kami ini kan adalah orang-orang yang diwakili oleh Bung Willy dan 574 anggota DPR lainnya. Dengan Bung Willy jadi 575. Ketika sebuah proses legislasi bergulir, saya juga tadi catat baik. Bung Willy bilang kita beda sekali dengan proses legislasi di Amerika misalnya, karena sudah jelas posisinya. Di kita tidak. Artinya kan koordinasi untuk ngobrol, untuk komunikasi, negosiasi memang kunci. Ada hambatan kah? Atau karena 2024 sudah sangat dekat nih Bung Willy? Enggak, itu terlalu jauh. Bukan. Gini. Oke. Sebenarnya saya ini ketua panja yang kebetulan semua undang-undangnya ini karena kakak Ana perintah saya kan. Saya rancang undang-undang yang pro rakyat, yang populis itu saya pegang semua. Masyarakat hukum adat, PPRT. Ini 2 sudah diplenokan, sudah 1,5 tahun, hampir 2 tahun, belum diparipurnakan. You can imagine. Udah selesai dibalik. Ini TPKS karena semua demo, semua mention, pemberitaan gila-gilaan. Tapi 2 ini kan hanyut aja nih. Ini udah hampir 2 tahun diselesaikan. Ini digantung kayak, kalau bahasa Minangnya, digantung nggak batali gitu. Digantung, tidak pakai tali. Iya, jadi floating aja gitu. Ngambang. Selesai. Nah, ini publik kakak Ana banyak tidak tahu proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu banyak publik nggak tahu. Dia mau tahunya kan cuma disahkan gitu. Itu aja. Nah, cuma kalau kita agak kok semua pintu in out-nya itulah enaknya jadi pimpinan. Palu di mereka, agenda sidang mereka yang tentukan. Oke. Kalau saya pimpinan di balik, saya berkuasa toh. Maka di balik. Undang-undang pro rakyat itu masuk semua toh. Tapi nanti kalau si RUU ini mau dibahas, nah ini lagi pintu-pintu lain lagi gitu ya?
Yoi. Nah, gimana dong? Jadi nanti masalah teknis ini apakah kemudian apa ya? Aku nggak tahu nih, pas nggak untuk mengatakan apakah jadi Sebenarnya nggak teknis peringatan politis buat saja. kami? Mm-mm. Enggak, bukan. Mm-mm. Politik itu keberpihakan. Kakak Ana Oke. bayangkan, di DPR itu bukan satu solid, bukan. Itu 9 fraksi punya 9 kepentingan, nanti baru diiris mana yang pengelompokan kepentingan, mana kemudian dialektika kepentingan. Kakak Ana harus, ini beda ini. Kita kan selalu saja, saya ini kadang-kadang ini ya sorry ya, Kakak Ana harusnya memberikan pencerahan kepada media, kepada teman-teman sipil yang lainnya. DPR itu bukan satu kesatuan, itu pertarungan politik secara terbuka. Bahkan satu fraksi itu bisa berbeda juga, Kak Willy ya? Itu kemudian tapi komandonya tetap di fraksi. Chief of Command-nya tetap di fraksi. Kedaulatan fraksi yang paling tinggi. Kalau fraksi sudah bilang A, hitam-hitam, putih-putih, biru-biru, kuning-kuning. Jadi gini, undang-undang ini kan Kakak Ana jangan lupa publik ya. Publik boleh punya harapan, tapi kalau dia tidak pernah masuk prolegnas prioritas tahunan, dia tetap aja. Ya, seperti digantung ndak batali tadi. Jadi ngambang lah dia ya. Ngambang. Gantung. Karena nggak ada talinya. Undang-undang ini 3 fraksi yang mengusulkan. Fraksi Partai Nasdem. 59 anggota fraksi Partai Nasdem bertanda tangan mengusulkan ini. Itu political commitment yang harus dicatat. Ya. Apakah ada kontrak politik, beneficiary politik di sana? Itu tugas Kakak Ana menyampaikan itu. Enggak, ini harus terbuka. Kan politik itu kan politik yang rasional adalah transaksi policy, bukan transaksi hepeng mengatur negarawan toh. Bukan, transaksinya programatik ya. Ya, abang Lani Piro kan enggak gitu kan? Kan transaksinya policy kan? Ya, transaksinya programatik. Dengan posisi Nasdem memperjuangkan ini mati-matian, apa beneficiary-nya untuk Nasdem itu pertanyaan kepada publik. Ya. Yang mungkin kemudian nanti ketika sama seperti pemilih, ketika butuh lu datang, nah ketika kita berjuang lu ada, ketika kita pemilu lu pergi gitu. Paham, oke. Gitu. Bung Willy, kita coba intip sedikit nih, ada beberapa pertanyaan, aku udah boleh mulai bacakan ya beberapa. Sudah, ya. Cocok ini 15 menit terakhir kan? Janganlah, kita nanti ini ada kawan-kawan yang mungkin bergabung lalu nanti istirahat bergabung lagi. Oke, aku mulai ya dari SG WIP. Mas Willy, jika isu ini adalah isu kelas menengah, kenapa tidak ada gejolak atau kegelisahan dari kelas menengah? Kelas menengah kita nggak puguh menjadikan ini sebagai perjuangan politik. Dia cuma menjadi sebuah hal yang temporer aja. Kalau kita merefer kepada hasil survei SRMC ya, 60% publik aware dengan RUU ini. Tapi apakah itu membentuk kesadaran, membentuk sebuah kemudian yang turun pada sebuah sikap pembelaan? Tidak. Kakak Ana harus tahu proses penolakannya itu di pasar-pasar disebarkan selebaran. Ini undang-undang, rancang undang-undang yang akan merusak generasi muda kita. Itu kan yang sebelah, yang nolaknya kan tidak tuh. Sementara yang di sininya, ya kalau boleh kita bilang lagi panas-panas, gitu. Jadi proses itu kemudian ya dia cuma menjadi sebuah respon sesaat saja gitu ya. Nah harusnya saya dalam rangka pembahasan nih Kakak Ana, saya meminta teman-teman DPP Partai Nasdem dari bidang perempuan, dari garnitannya bikin posko darurat kekerasan seksual. Mulai dari tanggal 18 sejak itu diputuskan di paripurna sebagai hak inisiatif DPR. Ini akan launching tanggal 18. Saya minta mereka bikin posko di setiap provinsi, ibu kota provinsi minimal. Biar kemudian dia terkoneksi, kan tidak banyak kan korban yang berani speak up itu kan martir Kakak Ana kan. Karena akan revictimisasi. Pasti itu orang yang hebatnya luar biasa itu.
sudah dianggap aib, sudah dicemooh, gitu segala macam kan, mengalami sebuah psychological barrier gitu. Nah, maka kemudian harus ada kelompok-kelompok kepentingan yang hand in hand gitu. Saya appreciate betul dengan peran media ya. Media kita bagus ya, luar biasa. Nah, kemarin di Jogja Kakak Ana, saya kumpul sama Bu Ratu, sama teman-teman aktivis. Saya ajak teman-teman tuh bikin film pendek, bikin film cerpen, bikin novel. Ya kita produce ya hal yang baru sehingga kelas menengah ini sadar betul kan, kalau bahasa Kakak Ana itu kan kelas menengah banyak cincong ini kan. Itu obrolan kita berapa puluh tahun yang lalu itu ya. Sama Dani. Iya dah. Kelas menengah banyak cincong ini, dia harus cincongnya, bacotnya itu ya harus manifest gitu. Sebenarnya kalau bicara mengekspresikan tuh banyak loh Bu Willy, tapi memang ya tadilah soal kemudian berebut platform, berebut media, mana yang muncul. Kakak Ana, sorry, ini yang lanjut ini sedikit. Ini Ya. pengalaman saya untuk kasus Unri. Oke. Yuk, gini, ada dua, baik Nuril dan Unri. Oke. Baik Nuril testimoninya kurang apa, petisinya kurang apa, tapi dari korban jadi tersangka. Artinya ini banyak cincong di sosmed. Faktual lapangan nggak ada. Saya turun langsung ke Unri, saya kumpulin bem-bem itu, aku pasang badan di sini. Siapa yang akan mecat kalian, aku yang di depan akan belain. Gak ada yang berani mecat kalian. Kalau kalian hanya main petisi-petisi online, itu hanya jadi buih aja. Jadi hari itu aku kumpulkan, oke, kita bikin demo apel. Siapa demo apel, siapa yang demo hari ini, siapa yang akan demo besok. Ganti-gantian. Iya, solidaritasnya dari mana, segala macam. Jadi Kakak Ana bayangkan, ini cincongnya benar-benar suatu hal, bukan cincong juga, tangannya aja yang gerak, otak dan hatinya dan lakunya entah di mana gitu. Jadi tapi sedih juga ini kita dengarnya Bung Willy. Masa udah kami pun yang sedang menanti di Senayan mengeluarkan, lalu kami pula yang disalahkan, dibilang kurang cincong, kurang bersuara gitu. Seolah-olah kita kurang membangun narasi. Iya, kami membangun narasi itu. Oke. Di lapangannya. Nah, kalau masalah disalahin Kakak Ana, karena Kakak Ana bilang tadi politik kompromi untuk mengambil jalan tengah, saya ini yang paling digebukin kiri dan kanan. Ya toh? Yang kanan tidak puas, Willy dapilnya Madura, pemilihnya Islam, awas lu anti-Islam. Terjadi pada saya. Di sisi yang kiri, teman-teman yang pro segala macam, Willy ini seksual consent dihapus. Percuma jadi kawan saya, jadi sahabat saya, percuma kita pernah berjuang bersama-sama. Tapi dinamika itu saya terima. Digebukin kiri kanan enggak apa-apa. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, nggak jadi-jadi undang-undang. Dengan langkah yang seperti itu aja, begini situasinya. Iya, karena ya yang kami juga sebetulnya pengen lihat nanti nih produk akhirnya undang-undangnya kayak apa. Tapi aku bacakan lagi satu pertanyaannya yang sudah masuk, Bung Willy. Dan untuk teman-teman semua yang sedang bergabung di Cakrapot Live hari ini, silahkan boleh mengirimkan pertanyaan. Sambil saya baca satu lagi ini dari Lorem Ipsum. Saya masukkan dulu koin, biar tambah dulu waktunya masukkan koin. Yang ngerti aja ini yang masuk koin lalu tambah waktu. Narasi yang diinginkan oleh Pak Willy tentang kekerasan seksual yang berkembang di masyarakat itu yang seperti apa? Menurut Lorem Ipsum, narasi counter sudah banyak terbentuk. Iya, saya setuju nih dengan penanya ini. Mulai dari banyaknya budaya pop yang muncul tentang kekerasan seksual dari film, novel, dan lain-lain. Film tentang kekerasan seksual dan tentang kesetaraan gender bahkan sudah ada di Indonesia seperti 27 Steps of May, Marlina, Pembunuh dalam 4 Babak, yang baru keluar kemarin di Netflix bahkan juga ada Penyalin Cahaya. Meskipun setahu saya juga ada sedikit kontroversi soal Penyalin Cahaya karena sejarah pembuatnya. Tapi menurut Pak Willy, kembali ke pertanyaan ini, apa yang diperlukan secara lebih lanjut, lebih real yang dimaksud dengan narasi ini seperti apa sih, Bung Willy? Tentu film, novel, cerpen, narasi itu
Itu suatu hal yang penting. Tapi gini, kalau kita mau lihat, Kakak Ana kan ngajar metodologi penelitian kan. Kok masih ingat-ingat aja semua. Terima kasih. Iya, betul. Masa nggak ingat sama sahabat ini? Gimana sahabat ini? Preferensi masyarakat kita itu, saya dialog sama Profesor Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Kenapa ini tidak diceramahkan, tidak dikultumkan oleh para pendakwah-pendakwah kita? Ya. Kenapa ini nggak hadir di gereja, nggak hadir dalam perbincangan sehari-hari? Kenapa seksualitas itu masih dianggap suatu yang tabu, saru atau di masyarakat kita atau Kakak Ana secara sosiologis kan, secara kultural kan? Itu harusnya dia menjadi common discourse. Ya, kita harus terabas itu. Oh, saya kan, kita sama-sama tukang nonton tau. Saya Marlina itu ya lebih kepada apa ya, sangat terbatas, limited. Hal yang paling menjadi preferensi selain itu sinetron, Kakak. Jadi ini kita harus punya sinetron, Pak. Dulu kan Siti Nurbaya sinetron ya, Novia Kolopaking sama Him Damsik kan ya. Itu kan dibuat suatu hal yang benar-benar, waktu itu kan kita cuma nontonnya TVRI ya. Karena dulu nggak banyak pilihan. Ya, kan itu menghegemoni betul bagi kita kan. Iya kan? Ya. Sehingga lahirlah generasi yang kemudian tidak mau, ya lihat lagu Dewa lah terakhir. Cukup Siti Nurbaya lah gitu ya. Itu kan sangat menghegemoni ya. Nah, narasi itu yang saya maksud. Kita harus menang secara narasi sehingga memperjuangkan undang-undang itu dengan gampang. Alasnya ada, Kakak. Ya. Tapi sekali lagi nih, kita jadi ini berbagi informasi mungkin ya, Bung Willy. Kawan-kawan di KUPI misalnya, Mubadalah, Rahim, itu kan juga sangat berjasa dan sangat sangat vokal, jelas sangat vokal merebut tafsir agama, budaya yang kemudian ditegakkan, dikembalikan bahwa tidak ada yang anti gitu dalam jiwanya RUU penghapusan KS sekarang RUU TPKS ini. Tapi ternyata masih saja saya sepakat dengan yang Bung Willy bilang bahwa kalau mau bilang animo publik, bahkan seingat saya nih Bung Willy, SMRC itu di pertanyaan awal berapa persen yang tahu tuh nggak sampai 50% Bung Willy. Jadi yang tahu. Jadi dari kurang dari 50% yang tahu itulah sebagian besar memang setuju bahwa itu disahkan. Namun yang tahu masih sedikit dan saya bertanya-tanya, ini beneran nggak tahu atau apa memang benar yang Bung Willy bilang, kita nih kok kayak ada apa ya, krisis keberpihakan di masyarakat. Nah, itu sebagai sesuatu yang juga dibicarakan di DPR, Bung Willy? Nggak sampai ke sana. Karena kasus tentang korban KS itu banyak sekali. Saya hanya berpikir kan media melaporkan, Mbak. Betul. Semakin justru Permendikbud keluar, RUU ini dibicarakan, semakin banyak kasus. Ya kami misalnya juga, saya karena saya di CWI, terus saya juga mengajar. Saya tahu di kampus-kampus, tadi Bung Willy sudah kasih contoh di UNRI, di UI, itu muncul gitu. Tapi kenapa ya di masyarakat, dan juga kalau boleh saya minta justru Bung Willy bercerita, kenapa sebagian besar anggota DPR pun di fraksi-fraksi, lintas fraksi, ini kok masih seperti tidak melihat situasi kekerasan seksual ini sebagai sesuatu yang darurat. Perspektif problem utamanya. Oke. Ya, Kakak Ana bisa bayangkan fakta yang sama ketika dilihat dengan perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, tentu melahirkan keberpihakan, positioning yang berbeda kan. Kalau kita melihat kemiskinan dari bawah, maka kita lihat ini ada problem struktural eksploitasi. Kalau kita lihat kemiskinan dari atas, ini orang malas, orang hanya nipu-nipu, kan begitu kan? Nah, maka kemudian problem perspektif kita. Tadi saya bilang, jangankan seksual consent yang mendapatkan negatif narasi yang luar biasa, gender phobia aja besar, Kak. Ya. Masih besar ya? Ya. Udah, gini,
Kakak Ana tinggal tracking aja. Semua itu kan ada di file YouTube TV Parlemen kan. Ya. Ya, dan itu bukan satu fraksi. Saya mau cerita ini ada Ayolah, ceritalah sudah. kapoksi pengusung itu bersurat dan kemudian isinya luar biasa. Jangan masuk ke, ya, jangan menjadi pintu masuk LGBT, minta dimasukin zina, minta dimasukkan pengaturan LGBT, seks dengan hewan itu minta dimasukin semua. Untung teman-teman satu fraksinya mengingatkan. Jadi modelnya kalau orang per orang berat, maka kemudian intervensi fraksi yang terjadi. Ya. Itu. Jadi sangat politis ya. Ini catatan saya sebagai ketua panja. Ini kemenangan politik, bukan kemenangan civilization. Oke. Oke. Itu pahit banget, tapi itu. terima kasih. Ya, Pak, terima kasih udah mengatakan yang pahit memang. Ya, ini pertarungannya jadi pertarungan politik. Ketika semestinya ini pertarungan peradaban, apakah kita mau kasih perlindungan ke korban atau tidak? Ya. Ini kan karena ini kan kita ngomong kakak, karena problem di kita literasi itu basisnya apa sih kakak? Movement. Kalau kita belajar dari Amerika kan berdarah-darah kan kakak. Ini kan yang berdarah-darah di sisi korban, tapi bukan pertarungan dia menjadi sebuah bill become the law. Iya toh? Patahannya terjadi, ya eksploitasi, jangankan korban kekerasan. Memang orang miskin di Indonesia yang nggak bisa sekolah, yang nggak punya rumah, yang cuma hidup pas-pasan, lebih krusial dari ini. Memang siapa yang bahas itu, siapa yang peduli? Iya toh? Nah, proses itu yang harus kita lihat adalah, saya harus katakan, ini kemenangan politik, bukan kemenangan keberpihakan. Ya, iya toh? Ya. Lihat aja sikap fraksi yang terakhir ikut. Gimana tuh Bung Willy kita memaknai sikap fraksi yang akhirnya berubah? Enggak kita rayakan saja sebagai akhirnya dia menyadari gini, bahwa saya karena sama Anna Margaret nggak mau saya eufemisme, nggak mau saya klise. Kalau saya klise, saya nggak ngomong di sini sama coyku ini kan. Karena kalau ini kemenangan politik, ini bukan keberpihakan, kelihatannya memang masih panjang sekali ini perjuangan kita kalau mau bicara soal kesetaraan ya Bung Willy. Gini, tanya sama teman-teman Komnas yang guruduk fraksi per fraksi. Tanya sama Andi, sama Amira, sama yang lain-lain, tanya semua bagaimana dinamikanya. Ya, kalau kita mau mengukur pada konteks sebuah lompatan kualitatif menuju sebuah peradaban yang memanusiakan manusia, peradaban yang lebih civilized gitu ya, itu masih jauh panggang dari api ya. Oke, Bung Willy, aku akan terus lanjut nih, ada pertanyaan lagi dari Raisa Cokro. Terakhir ya. Hai, janji dua terakhir. Ini yang pertama, bagaimana caranya sih Bung Willy untuk mengubah perspektif, tadi Bung Willy memang sudah sebut soal perspektif, supaya kemudian orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa melihat pentingnya mengesahkan RUU TPKS. Apalagi dengan data yang sudah begitu banyak dan gamblang. Bagaimana menurut Bung Willy cara yang mungkin ditempuh untuk mengubah perspektif? Saya orang yang tidak positivis, saya orang yang dialektis, dan saya aktivis. Saya percaya bukan melalui kurikulum base, tapi patahan sejarah yang dramatis. Memang kesadaran Pak Harto turun, memang proses penindasan sebelumnya lebih banyak. Tapi manifestasi gerakan itu kan ya dramatis ya, ekspresif, teraktualisasikan. Sehingga dia menjadi kesadaran publik. Kesadaran publik itu butuh patahan momentum. Tidak hanya cukup dengan kalau korban sudah sama-sama tahu kita. Sudah bagaimana itu ya
ya itu bejat, biadab, udah pastilah. Hmm. Tapi bagaimana kebejatan, kebiadaban itu menjadi suatu hal yang manifest. Nah, itu butuh narasi, itu Ya. butuh aksi. Ya, Iya iya. toh? Iya, tapi seperti yang Bung Willy tadi bilang, ini Kakak Mike Ferawati gabung juga nih, saya harus Ya, bacakan. saya udah Jadi, lihat dari tadi tuh. oh itulah, itu Jadi makanya bilang kalau mau benar tutup ya, ini nggak kemenangan boleh. politik dan bukan keberpihakan RU, ini bisa diproses apakah politik sebenarnya masih ada ruang untuk bicara kemanusiaan. Ya, politik kita harus bicara base kemanusiaan. Tapi gini, saya nggak mau eufemisme lah. Saya jadi ketua panja ini, saya ya, inilah kalau mau jujur kakak Mike, nggak ada orang yang mau jadi ketua panja RU ini. Ini karena RU yang sangat sensitif. Gitu. Tapi Karena kan dasar ini juga kemanusiaan. peluang sebetulnya kan, Bung Willy, ini peluang loh untuk Lah, menegaskan kepada publik masih ada anggota DPR yang mendengarkan kami. benar, tapi gini, kalau ini ditarik pada konteks vote saya rugi Oke, bandar, saya ini paham, ngambil Madura. paham. Iya toh? Hah? Jadi nggak apa-apa, itu resiko yang harus saya ambil, mau terpilih atau tidak, ya ini garis politik kakak anak kasih ke Ya, saya toh. ya. Jadi konteksnya adalah proses keberpihakan itu tidak hanya cukup dalam momentum tertentu. Kontinuitas perjuangan alita kontinuita itu penting. Ya, ya, Nah, jadi ya, kalau kita harus katakan ya, kalau yang pengusul bicara kemanusiaan, oke, kakak Mike ya. itu exactly, kakak dokumennya ada secara tertulis, kakak bisa tracking siapa para pengusul, itulah para pahlawan kakak-kakak Mike semua. Ya, ya. Ya, aku mau pegang janjiku, ini pertanyaan terakhir, Bung Willy. Jadi setelah ini semua ini sebenarnya ada juga yang menyampaikan pertanyaan yang mirip dan mirip juga dengan yang aku siapkan sebagai penutup. Jadi, Bung Willy, setelah semua yang kita ikuti ini, seperti apa peluang realistisnya ya? Karena dari tahun ke tahun juga kami ngobrol dengan anggota DPR yang bolak-balik bilang, tenang, ini dikit lagi kok, tenang, ini dikit lagi kok. Kan aku juga terima kasih banyak, Bung Willy. Aku yakin Bung Willy jujur bilang nggak mau pakai eufemisme. Jadi biar kami semua dengar nih, peluang pengesahan RUU TPKS ini seperti apa, Bung? Di saat ini kita tahu sudah mulai sidang lagi yang ketiga, seperti apa, Bung, peluangnya? Kita boleh berencana, tapi dinamika politik kan suatu hal yang ya benar-benar kadang-kadang gelap, kadang-kadang dinamis, kadang-kadang penuh dengan romantika tersendiri kakak. Ini kalau saya buka sedikit aja lah. Ketika Bu Bintang datang ke DPR menemui Pak Dasko, saya dampingi. Pak Dasko berusaha betul untuk kemudian paripurna itu pada masa pembukaan. Dia perintahkan semua kesekjenan, agendakan. Tapi ketika rapat lagi pimpinan berubah. Pak Dasko ini jadi ya sudah berjanji pada Bu Bintang segala macam kita ingin perjuangkan ini, tapi kan ada dinamika intervensi lain di luar Pak Dasko yang kemudian realitas yang ya saling tarik menarik ya. Jadi kalau saya waktu itu ngobrol sama Pak Dasko, Bu Bintang, kalau surat presidennya cepat masuk 18, ya gini, ada politik birokrasi, you tahu lah kakak 18 paripurna, apakah kita usahakan lah 18 kapan dia bisa dikirim ke pemerintah, itu satu waktu. Yang kedua, masa sidang ini selesai 18 Februari. Kalau kemarin kita bilang, ya saya sama Bu Bintang sama Prof Edi, ya apalagi Prof Edi kan sama saya seperti sama kakak Ana, ini sahabat saya juga. Nah, ini kalau mau buka betul lah di sini kakak Ana, saya nyusun draft ini bareng sama pemerintah. Jadi ini janjian backstreet ini, ya gitu, backstreet betul. 10 putaran itu bersama kami. Jadi ini bagaimana biar teman-teman tahu semua nih, gimana keberpihakan saya untuk menggolkan ini. Biar kemudian nanti at the end tok 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 nggak ada masalah lagi. Itu skenario saya.
Mhm, mhm, sama pemerintah. Maka mhm. Bu Bintang, Prof Edi, ini TikToknya sama saya ya udah ya kayak kita ya di kosan Daniel lah gitu ya, ngobrol santai gitu ya. Iya, begitu. Iya kan Oke, aku bisa kebayang. teman sendiri ini, Iya, 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 iya. bukan orang lain ya. Saya Tapi sama Bu artinya Bintang, seberat itu kan, Bung? Seberat itu begitu Bung masuk lagi ke Senayan. uh, Di dalam ruang-ruang rapat itu, artinya ya masih seberat itu ya. ada 9 fraksi yang saling tarik menarik, saling mempengaruhi. Mhm. Jadi kalau optimismenya ya saya Pak Dasko, Bu Bintang waktu itu ya kalau kita optimis bisa menyelesaikan masa sidang ini, kalau boleh dapat izin dari pimpinan untuk dikarantina ini, ya sorry itu sih lah, IKN bisa cepat, Cipta Kerja bisa cepat, masa TPKS yang sudah dipidatokan Presiden nggak bisa cepat itu. Terima kasih banyak. Itu yang kami semua mau dengar. Perbandingan itu karena itu talk chair. Ketika sebuah RUU itu dianggap akur, bisa disepakati oleh banyak fraksi, itu lancar. Tapi begitu dia memang sulit sekali menemukan kata sepakat, apalagi tadi 9 fraksi, tapi di satu fraksi saja mungkin sikapnya jangan-jangan nggak satu ya. Dan ya saya apresiasi betul sih Bung Willy mau dengan jujur gitu ya, ngomong pahit lah, ngomong pahitnya jujur ya, bahwa ini akan masih berdinamika di dalam, masih Kalau akan berat di dalam. dinamikanya udah enggak, udah Udah enggak selesai kah? kan? Kan DPR sudah posisinya udah clear. Masih mungkin nanti ada yang berubah, berubah lagi sikap nggak sih Enggak, Bung Willy? enggak ada, enggak ada. Enggak kah? Betul kah? Udah takut Hmm. itu. Udah Hmm. ngomong Pak Lurah kayak gitu, ya terbirit-birit lah mereka. Amin, itu aku akan aminkan. Karena kami betul-betul mau lihat sih, kami tunggu dan ya inilah yang kita tunggu ya. Karena begitu progresifnya isinya, kami sedih sekali dan ya saya tadi juga lagi mikir, Bung Willy sendiri yang sudah katakan bahwa ketika sexual consent itu keluar, itu buat kami kan pukulan berat ya untuk Buk, tetap mendukung RUU yang rohnya itu kok tapi kalau beda mau sekali. jujur kakak ya, kalau Ya, itu tetap masuk nggak selesai-selesai. itu Saya ya. ya awal jadi ketua panja, saya dialog sama Bu Bintang, sama Prof Edi, sama yang lain-lainnya, itu patahan yang paling gila. Semua Hmm. ini kalau itu tinggal 3 fraksi aja yang tinggal bersepakat, kalau itu masih ada barangnya. Mhm. Maka kemudian ketika dia kalah, dia patah buat apa? Atau pertanyaan saya baliklah. Ini mau jadi dengan kondisi seperti ini atau tidak jadi sama sekali? Ini kan bukan kemudian DPR itu beda, dia kan memiliki konsekuensi politik. Hmm. Dia bukan berbicara hanya omongan lepas di tengah malam sambil menunggu pagi, kan bukan begitu. Itu. Jadi itu yang ingin saya katakan kakak. Dan sebagai penutup saya ingin tandaskan, sebuah kemenangan punya jutaan orang tua kandung. Sebuah kekalahan dia akan menjadi yatim piatu seumur hidupnya. Jadi kalau undang-undang ini sah jadi undang-undang, banyak pahlawan, banyak klaim, itu sebuah keniscayaan. Tapi jangan pernah jadi amnesia terhadap apa yang pernah ditoreskan. Hmm. Itu. Kita catat betul sama-sama Bang Willy. Kita catat betul obrolan singkat, santai ketawa-tawa, isinya tapi sebenarnya sangat serius. Kami semua di sini yang bergabung dan mungkin nanti yang mendengarkan berikutnya sungguh-sungguh sih menunggu ini dinamikanya akan seperti apa lagi dan peluang keberlanjutan RUU ini disahkan seperti apa. Saya atas nama kawan-kawan semua di Cakra Wikara Indonesia dan juga teman-teman yang ada di Cakrapot Live saat ini, malam ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bung Willy. Dan benar-benar tadi Kakak Mika bilang loh, semangat ya Bung. Ya kalau itu tetap lah. Kalau nggak semangat nggak Tetap. begini posisinya. Oke, kalau Tapi begitu. walk hand in hand kita. Kita Work harus hand buat in hand. Ya, ya. Ini bukan pekerjaan 1-2 orang. ya. Tidak ada Ana, tidak ada saya, tidak ada Mike, tidak ada
Adnike, Robert dan kawan-kawan, semua pekerjaan kita bersama. Ini kan kita melanjutkan pekerjaan kita saja toh, dengan tanggung jawab porsi yang berbeda-beda toh. Ya. Jadi ini pekerjaan kita bersama. Dan ingat yang terakhir, ini bukan jasa titipan. Saya bukan just tip. Tapi kita sama-sama pejuang toh. Ya. Oke? Iya. Tapi Bung Selamat Willy yang malam, di dalam sana, Bung Willy. Jadi kita tetap titip loh. Ah, Bung Willy yang di dalam sana, kami tetap titip, tetap ganggu lewat WA, lewat telepon. Jadi sehat-sehat, silakan, Bang. kita berjuang bersama. Baik. Terima kasih banyak Bung Willy ya. Terima kasih. Sehat-sehat sampai kita bisa ketemu lagi langsung. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Selamat malam. See you. Selamat malam semuanya. Malam.